Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Diusir. Bi sayang sama Vera kok, jangan sedih lagi ya, kata Sori menghapus air mata Vera. Enggak, Bi udah gak sayang sama Vera, Bi udah berubah. Keris kecil itu berbaring memunggungi Sony, bahkan saat Sori akan menyentuhnya, Vera langsung menepis tangan Sony. Apa yang terjadi dengan Vera? Kenapa perasaannya sensitif sekali sekarang? Vera terus menangis, tangan Sony yang ingin memeluknya entah mengapa sekarang Vera muak melihat Sony. Dia ingin Sony pergi dari sini sekarang juga. Sayang, sini, biar Bi peluk ya, kata Sony berbaring dan hendak memeluk Vera. Tapi teriakan Vera membuat Sony terdiam. Pergi, Vera gak mau lihat Bi lagi, Vera mau Bi pergi. Teriak Vera marah, bahkan menendang Sony dengan kedua kakinya. Sayang, ini udah malam, kamu mau suruh Bi kemana? Kata Sony lagi. Vera bilang pergi. Bahkan Vera melempari Sony dengan bantal dan tak cukup sampai di situ. Karena Sony tak juga pergi, Vera menyeret dan mendorong Sony keluar dari kamar. Sayang, kata Sony khawatir dan risih. Vera mendorong Sony keluar kamar dengan sangat kuat, lalu menutup bahkan mengunci pintu kamar, tak membiarkan Sony masuk. Sayang, Sony terus mengetuk pintu kamar, memohon pada Vera agar mengizinkan dia masuk. Bahkan Sony tak peduli dengan para pelayan dan pengawalnya yang sudah tertawa cekikikan melihat dia yang terus memohon agar dibukakan pintu oleh Vera. Sayang, kamu tega banget sih. Sorry mengeluh, sudah lebih 30 menit Sony memohon pada Vera, tapi tetap saja dia tak mau membukakan pintu. Sayang, kata Sony terus memohon, bahkan tak peduli dengan begitu banyak pengawal dan pelayan yang menyaksikannya. Tuan, kasihan Nyonya, kata salah satu pelayan memberanikan diri. Aku yang kasihan bukan Vera, kata Sony judes. Tapi anehnya bukannya takut, para pelayan dan pengawal itu malah tertawa. Mereka tahu saat ini adalah waktu yang pas untuk bercanda dengan Sony. Tuan, malam ini dingin banget ya, kata seorang pengawal menggigil, membuat Sony semakin memelas membayangkan betapa dinginnya tidur tanpa memeluk Vera. Diam kalian, jangan ada yang menertawakanku. Sebenarnya Sony juga sangat malu mereka tertawai dari tadi. Harusnya kalian membantuku membujuk Vera. Mau tidur di mana aku malam ini? Kata Sony kesal. Dia sepertinya lupa kalau di rumahnya terdapat banyak kamar yang bisa dia tidur. Sedangkan Vera dia sudah tidur dengan sangat nyenyak. Entah kenapa setelah mengusir Sony, Vera merasa sangat nyaman. Bukan seperti biasanya, dia tak akan tidur dengan nyaman jika tidak dipeluk oleh Sony. Bukankah ada banyak kamar, Tuan? Kata mereka spontan. Dari tadi, kek. Akhirnya, Sony menyerah memilih tidur di kamar lain, dan yang paling bodoh kenapa dia bisa lupa kalau di rumahnya ada banyak kamar. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Son? Sony memelas dan masuk kamar yang tak jauh dari kamar utama dengan langkah kontai. Jam 11 malam, Sony sudah seperti sate yang terus bolak-balik ke sana kemari mencari kehangatan agar bisa tidur. Entahlah, rasanya sangat tak nyaman dan kedinginan. Sony bangun dan duduk di ranjang dengan perasaan kesal. Kenapa sih? Akhirnya Sony kembali keluar dari kamar menyebalkan yang sangat tidak nyaman untuk ditempati itu. Sebenarnya, kamar itu yang salah, apa gue sih? Untuk membuktikannya, Sony berpindah kamar, dan hasilnya tetap sama, Sony yang bermasalah. Sekarang Sony sadar bahwa dia hanya akan nyaman jika ada Vera di sampingnya. Kalian, dobrak pintu itu sekarang, perintah Sony yang menghampiri dua orang pengawal. Sony tak akan pernah bisa tidur tanpa Vera. Dan dia sadar betul akan hal itu, sehingga Sony melakukan cara apapun agar bisa tidur bersama Vera. Baik Tuan, kata mereka merahan tawanya melihat betapa menderitanya Tuan mereka tanpa sang nyonya kecil. Sekali lagi, perintah Sony. Terbukalah pintu kamar dan Sony benar-benar kesal melihat Vera bisa-bisanya gadis kecil itu tidur dengan nyenyaknya tanpa Sony. Sedangkan dia tidak bisa tidur, bahkan tak nyaman. Sony kembali menutup pintu. Sini kamu, Sony naik ke ranjang lalu langsung membawa Vera ke pelukannya. Memeluk gadis kecil itu dengan erat, merasakan kehangatan Vera pada tubuhnya. Kamu tuh tega banget tahu nggak? Bisa gila Bi tanpa kamu. Dan kamu lagi. Enak banget hidup kamu, bisa-bisanya kamu tidur nyenyak tanpa Bi. Sedangkan Bi udah uring-uringan tanpa kamu. Tahu nggak? Ngerti?
Sony terus mengomeli Vera yang sedang tertidur pulas di pelukannya. Gadis kecil itu menggeliat dalam tidurnya lalu juga memeluk Sony, membuat pria gila itu sadar bahwa dia benar-benar gila karena mengomeli orang yang sedang tidur. Kau benar-benar gila, Son. Sony geleng-geleng kepala dengan kelakuan anehnya sejak tadi. Bahkan yang paling bodoh, tadi dia mengemis minta dibukakan pintu pada Vera di hadapan puluhan pengawal dan pelayannya, apalagi mereka yang menertawainya. Benar-benar memalukan. Rasanya Sony tak punya muka untuk bertemu dengan mereka besok pagi. Semua gara-gara kamu, kata Sony geram dan mengecup seluruh wajah Vera tanpa melewatkan apapun. Tapi Sony tidak bisa memungkiri bahwa dirinya hidup sekarang sangat bergantung pada Vera. Bahkan tanpa Vera, tidur saja tak bisa. Kamu tuh pelet pakai apa? Sampai seorang Sony Wilson tunduk pada kamu, hah? Kata Sony memeluk Vera erat. Rasanya sangat nyaman dan hangat memeluk Vera yang empuk itu. Barulah Sony bisa tidur dengan nyaman dan tenang pagi harinya. Pagi harinya, Sony sengaja bangun lebih dulu dari Vera. Mandi lalu bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sony keluar dari ruang ganti dengan perasaan sangat kesal. Dia sudah siap semuanya. Hanya saja sudah hampir 10 menit memasang dasi tak bisa rapi juga. Bahkan Sony sudah merobek 2 dasi dari tadi karena tak bisa rapi. Selalu saja ada yang salah, yang bikin gak rapi. Dan dasi yang ketiga akhirnya bisa dia pasang walaupun masih kurang rapi sih. Kurang dari jam 6:30 pagi Sony sudah selesai bersiap-siap dan dia bertambah kesal lagi melihat Vera yang masih saja tidur. Awas kamu, bakalan dicuekin seharian. Kesal Sony berlalu keluar dan menutup pintu menyebalkan yang semalam menutup darinya. Setengah 7 pagi barulah gadis nakal bangun, bukannya kaget karena bangun kesiangan, gadis nakal itu malah terkekeh. Toh, dia masuk sekolahnya hari ini juga jam 8:30, karena guru ada acara rapat pagi sebentar. Kepagian, kata Vera terkekeh dan bangun menuju kamar mandi. Bi, mana ya? Sepertinya gadis kecil itu lupa kalau dia sudah mengusir suaminya tadi malam selesai bersiap-siap. Vera turun ke bawah buat isi bensin seperti katanya. Bi sayang, Vera langsung melingkarkan kedua tangannya di leher Sony, memeluk pria yang sedang duduk di kursi meja makan, meminum kopi di pagi hari seperti kebiasaannya. Tak ketinggalan kecupan selamat pagi dari istri kesayangan dan tercinta Sony yang memeluk dari belakang. Sepertinya gadis kecil itu benar-benar lupa apa yang dia lakukan semalam. Buktinya, tanpa permisi, gadis kecil itu sudah duduk di pangkuan Sony dan yang lebih menyebalkan, senyuman manis gadis kecil itu yang membuat Sony tak tahan. Ingin menciumnya seperti biasa. Tahan Son, kau sudah berjanji akan mencuekinya seharian. Batin Sony sok cuek dan cool. Vera meratap Sony yang diam saja dengan wajah dinginnya. Membuat Vera heran. Vera memutar pikirannya ke masa lalu, khususnya tadi malam. Pantesan aja dingin, habis Vera usir. Batin Vera setelah mengingat dan satu hal yang Vera tahu, pasti dia akan dicuekin. Bih, pasang dasinya gimana sih? Vera membuka lalu kembali merapikan dasi suaminya dengan sangat perhatian dan fokus tanpa melihat ekspresi Sony yang sudah campur aduk rasanya. Sony sudah ingin mencium gadis kecil itu seperti biasanya, mengelus kepalanya dan bercanda yang membuat hari penuh warna dengan sikap panjangnya Vera. Tapi gadis kecil itu harus diberi pelajaran agar tak seperti tadi malam. Sabar Son, kau harus kuat, kau sudah berjanji pada dirimu sendiri untuk mencuekinya. Ingat, dia sudah membuatmu hampir gila dengan teganya. Batin Sony menasehati dirinya. Gini kan rapi. Kata Vera senang, dia duduk miring dari Sony dan yang paling manis. Dia memeluk Sony bersandar manja pada dada Sony seperti biasa. Rasanya tangan Sony sudah gatal ingin membalas pelukan Vera. Untuk merilekskan dirinya, Sony kembali meminum beberapa teguk kopinya. Tanpa bicara ataupun membalas pelukan Vera, merasa tak mendapat respon. Vera sayang banget sama Pi. Gadis kecil itu mengecup pipi Sony mesra, bahkan Sony serasa kena setrum karenanya. Nyonya, ini susunya, kata seorang pelayan yang merahan tawanya melihat Sony yang sok cuek itu. Makasih Bi, kata Vera mengambil segelas susu yang diberikan Bibi. Melihat pelototan mata Sony, Bibi itu segera pergi. Bukan karena takut, tapi tak bisa merahan tawanya. Bi, mau? Vera masih setia duduk sambil bersandar di dada Sony dan memegang segelas susu. Enggak, Sony mengambil roti dan mulai mengoles dengan selai untuk dirinya.
Ketus amat, Pi, kata Vera lagi lalu meminum susu dengan campuran sedikit es itu sampai habis. Vera kembali memeluk dan bermanja-manja pada Sony tanpa peduli bahwa Sony bersikap dingin padanya. Karena memang hanya sikap Sony yang dingin, tapi Sony tak menolak setiap perlakuan Vera padanya. Sony sarapan tanpa menawari Vera, bahkan bangunnya dengan penuh sensasi membuat Vera ngiler, apalagi perutnya yang sudah lapar juga. Tapi Vera sangat ingin Sony yang mengambilkan sarapan untuknya. Bih, Vera nggak dikasih, kata Vera beratap Sony memohon. Sony tersenyum kecut dan sok cuek. Ambil aja sendiri. Vera mau Bi yang ambilin, kata Vera manja. Enggak, Bi udah selesai sarapan. Sony hendak bangun tapi gadis kecil itu tak mau turun dari pangkuan Sony. Vera mohon, Bi. Vera beratap Sony, memohon, memegang sebelah tangan Sony menautkan jari-jari kecilnya dengan jari Sony. Sial, batin Sony mengumpat pada bisa dia melihat Vera memohon. Bahkan hampir menangis, apalagi tatapan seduhnya membuat pondasi hati Sony goyah begitu saja. Mau ya, Bi? Bahkan air mata buaya Vera hampir meleleh. Iya, biarlah Sony munafik. Apapun itu, dia sama sekali tak bisa melihat Vera begitu. Sony mengoles roti dengan selai, walaupun masih dengan wajah dinginnya. Makanlah, kata Sony cuek. Suapin, kata Vera juga cuek. Enggak, kata Sony judes. Kalau gitu, Vera gak mau turun dari pangkuan Bi. Vera mengancam. Bi bisa turunin kamu sendiri. Sony tersenyum kecut, berdiri dari duduknya dan hendak menurunkan Vera. Tapi, iya, seperti kata Vera, dia tak akan mau melepaskan Sony. Vera bergelayut di leher Sony membuat Sony kembali duduk. Mau kamu apa sih? Sony kesal. Ya mau disuapin, Vera sewot. Gak mau, kata Sony sok cuek. Vera beratap, bahkan memandang. Yakin gak mau disuapin, kata Vera dengan seksama. Yakin. Kata Sony sok cool. Vera tersenyum lebar mengambil rotinya, lalu turun dari pangkuan Sony dan duduk di lantai tepat di hadapan Sony tapi membelakangi Sony. 1, 2, 3. Batin Vera menghitung dan tepat sekali. Sony kembali mengangkat Vera ke pangkuannya. Vera sangat tahu bahwa Sony itu tak akan bisa melihat Vera begitu. Iya, sini, Bi suapin, kata Sony kesal lalu menyuapi Vera, sedangkan gadis kecil itu makan dengan senyum sadangnya tanpa peduli dengan wajah kesal Sony. Udah kan, sekarang turun, kata Sony ketus. Uang jajan, Vera merampungkan tangannya. Gak ada uang jajan, kata Sony galak. Ih, dasar suami gak bertanggung jawab, tuding Vera membuat emosi Sony naik. Sabar, Sony berusaha membentengi dirinya. Terserah kamu mau bilang apa, pokoknya Bi gak bakalan kasih, kata Sony dengan senyum penuh kemenangannya. Bi gak kasihan lihat istri Bi gak jajan, kata Vera memakai cara halus selembut sutra. Entar di sekolah teman-teman Vera jajan, terus Vera cuma liatin mereka, kata Vera lirih, entah kenapa hati Sony langsung sakit mendengarnya. Benar juga, Sony tak bisa membayangkan jika Vera begitu. Kasihan dia. Nih, ambillah, kata Sony memberi Vera uang jajan. Vera dilawan. Batin Vera berbinar-binar menerima uang jajan itu. Sekarang turun, perintah Sony. Dia ingin segera berdiri dan meninggalkan gadis nakal itu. Semakin Sony menahan semakin sulit karena sikap dan kelakuan gadis kecil itu. Vera turun, tapi saat Sony akan melangkah pergi, dia kembali memegang tangan Sony. Apalagi, kata Sony malas. Bi nggak cium kening Vera, katanya mengingatkan. Enggak, kata Sony tegas dan berlalu pergi. Vera menggapal tangannya lalu berjalan dengan tergesa-gesa mendahului Sony yang sudah jalan duluan meninggalkan Vera sendiri. Mau kemana kamu? Teriak Sony saat Vera mendahuluinya dan berjalan dengan cepat. Vera berhenti dan berbalik beratap Sony di belakangnya. Pergi keluar rumah, minta kecupan sama suami orang, kata Vera emosian. Dia kesal sekali melihat Sony yang tak mau mengecupnya dan berlari keluar. Vera, berhenti, Bi bilang. Sony berteriak mengejar gadis nakal itu. Vera, Bi bilang berhenti. Sony berlari mengejar Vera yang nakal itu. Berhenti, kata Sony memegang pergelangan tangan Vera. Gadis kecil itu berlari sangat kencang. Lepas, apalagi? Kata Vera meronta-ronta, minta dilepaskan tangannya oleh Sony. Enggak, Sony berteriak tegas, kesal dan emosi mendengar nada bicara Vera. Gadis nakal itu berhenti meronta, minta dilepas, bahkan menduduk. Tapi menggerutu, bahkan bibirnya itu tak henti-henti menggerutu walaupun dalam diam.
Mau kemana kamu, hah? Kata Sori menatap sambil terus memegang sebelah tangan gadis kecil yang berduduk itu. Vera mengangkat kepalanya meratap Sori sinis dan cebarut. Mau minta kecupan sama suami orang? Kata Vera ketus dan cebarut walaupun sambil takut-takut sih. Enteng banget kamu ngomong. Mau jadi pelakor kamu? Kata Sori memarahi istri kecilnya. Rencana, Pi, kata Vera dengan santainya. Sori langsung menarik telinga Vera mendengar pengakuannya. Sakit, Pi, kata Vera memohon agar Sony melepaskan jewerannya. Ampun, kata Vera hampir menangis karena Sori tak melepaskan jewerannya. Sori langsung melepaskannya melihat Vera yang hampir menangis. Pi, tega banget. Vera mengelus telinganya yang terasa panas bekas jeweran suaminya. Kamu yang tega, kamu tuh ingat gak sih kalau udah punya suami? Kata Sori emosian. Lupa, lagi-lagi gadis nakal itu membuat Sori emosi dan saat Sori akan menjewernya sekali lagi. Iya, ingat, gak lupa. Akhirnya Vera takut dan memeluk Sori saja agar terhindar dari jeweran Sori. Kalau ingat, kenapa mau minta kecupan sama suami orang? Kata Sori dengan judes tanpa membalas pelukan Vera. Bersambung.